盘中活了下来，以及人类不屈的意志。基地。Halo semuanya, selamat datang di Part 21 Film. Semoga sehat selalu ya, untuk menemani waktu santai kalian. Kami akan bahas series film Swallowed Star. Film ini bergenre fantasy action CGI. Dikarenakan ini adalah spoiler, jika kalian tidak ingin terkena spoiler maka disarankan untuk menonton film aslinya terlebih dahulu. Udah deh, tanpa basa-basi lagi kita gas langsung ke ceritanya. Namun sebelum itu, kencangkan dulu volumenya, dan selamat menikmati alur ceritanya. Awal dari series ini kita jadi tahu bumi menghadapi masalah karena terinfeksi virus VAR yang berdampak pada hewan bermutasi mutan atau monster, bahkan ada spesies baru yang begitu jenius menginvasi bumi dan menyerang manusia. Pemerintahan dunia pun mencoba serangan nuklir di seluruh penjuru bumi. Namun alhasil tidak menghentikan monster ataupun menghancurkannya. Malah manusialah yang kehilangan peradabannya. PBB pun mengumumkan keadaan darurat di seluruh dunia. Di saat manusia mengalami kehancuran, mereka yang tersisa membangun tembok untuk pertahanan dan membangun kota di dalamnya. Era yang dialami manusia di zaman ini dikenal sebagai era Nirvana. Untuk bertahan di era ini, para manusia mengandalkan kekuatan militer dan teknologi. Di dalam kondisi ini, muncul para pahlawan yang berkekuatan besar, disebut praktisi bela diri atau warrior. Merekalah yang bertugas menjaga kedamaian bumi dari serangan monster, untuk memastikan manusia bertahan hidup. Di sini kita diperlihatkan kekuatan seseorang yang disebut warrior. Di tengah pertarungan itu kita dibawa ke 5 tahun yang lalu, bernama Lu Feng. Dia menjelaskan umat manusia yang berhasil selamat, berkat 5 negara besar yang membentuk aliansi, mereka berhasil keluar dari kehancuran Nirvana karena kemunculan para pahlawan yang disebut warrior. Di pembicaraan mereka, Lu Feng dia ingin menjadi prajurit warrior, dan menjelajahi dunia lama, atau sekarang disebut zona monster. Namun perjalanannya masih panjang. Dan untuk saat ini Lu Feng ingin masuk ke akademi militer terlebih dahulu. Walaupun kondisi keluarganya yang kurang berkecukupan, Lu Feng tidak berpatah semangat. Ah Wen sebagai sahabatnya pun, selalu mendukung keputusannya. Di saat itu tiba-tiba Lu Feng merasakan ada sesuatu. Tapi Lu Feng tidak menghiraukannya, dan memilih pergi. Tidak begitu lama militer mendeteksi kedatangan dari hewan mutan, yang adalah hewan emas mahkota emas level S. Militer yang melihat itu, mereka mencoba serangan laser dan pesawat tempur. Namun alhasil para pilotlah yang tewas seketika. Pemimpin pun memutuskan menghubungi warrior untuk melawannya. Lalu Sin pun berpindah. Ah Wen dan Lu Feng yang membahas pemerintah yang membuat anti-VAR. Ah Wen merasa itu sudah tidak berguna. Namun Lu Feng menegaskan seberapa pentingnya itu. Di saat yang sama ada gadis cantik, yang bernama Su Xin. Lu Feng yang ingin berbicara dengannya, diganggu Yang Hyubei. Tepat di saat itu juga, elang emas sudah tiba di kota, dan membuat kepanikan di mana-mana. Melihat temannya dalam bahaya,
Luo Feng dengan sigap melindunginya, terutama gadis cantik Suxin. Elang emas terus mengamuk di kota dengan membabi buta dan hampir saja membuat Luo Feng hampir meninggoy. Untungnya dia diselamatkan warrior yang ditugaskan untuk membunuh elang emas. Dan tidak begitu lama dalam pertarungan, warrior itu dengan mudah mengalahkan elang emas. Yang dimana membuat Luo Feng terpukau dan memantapkan niatnya menjadi warrior. Xin berpindah ke sekolah. Di sana mereka diberitahu bahwa besok adalah ujian untuk masuk akademi. Setelah pulang, Luo Feng dicegat oleh Hu Bei, yang tidak menyukai Luo Feng, dan membulinya dengan mengeroyok Luo Feng. Di saat itu juga ada pelatih Jiang memperhatikan mereka. Tepat di saat itu Luo Feng menghajar kawanan Lu Bei dengan mudah. Walaupun Hu Bei mengeroyoknya, namun dengan keahlian Luo Feng, ia berhasil mengalahkan mereka semua. Jiang yang melihat itu, langsung tertarik pada Luo Feng dan meminta bawahannya untuk menyelidikinya. Xin pun berpindah ke rumah Luo Feng, yang ada di pinggiran kota yang kumuh dan berbeda dengan kota Jianan, yang mewah. Sambil melihat adiknya Ahua, Luo Feng pun bertekad suatu hari nanti membawa keluarganya pindah ke kota Jiangnan, supaya bisa hidup bahagia dan menikmati fasilitasnya. Di saat mereka makan yang disiapkan ibunya, Luo Feng memberitahu keinginannya untuk masuk ke Akademi Militer Jiangnan. Jika berhasil ia ingin beli rumah untuk mereka. Di sisi lain ada orang suruhan Hu Bei yang sedang mengawasi rumah mereka. Keesokan harinya Luo Feng pergi sekolah untuk mengikuti ujian. Namun di perjalanannya, sedang ada pembangunan jalan. Ia yang tidak ingin terlambat, Luo Feng mencari jalan lain. Namun dia dihadang orang suruhan Hu Bei tanpa pikir panjang, Luo Feng melawan mereka. Di sisi lain ujian sudah dimulai. Kembali kepada Luo Feng. Setelah mengalahkan mereka semua ia pun bergegas pergi. Dan tidak begitu lama Luo Feng sampai. Namun guru Luo Feng memberitahu ia ini sudah terlambat. Tiba-tiba di saat itu pelatih Jiang muncul, membuat semua orang terkejut. Pelatih Jiang pun menjelaskan kenapa Luo Feng bisa terlambat. Berkat pelatih Jiang Luo Feng bisa ikut ujian. Dia yang dihormati di kota itu, membuat mereka mendengarkannya. Namun Hu Bei memiliki rencana lain yang dimana meminta temannya membuat keributan. Akibatnya, kertas ujian Luo Feng dihancurkan Hu Bei, yang membuat Luo Feng mengulanginya dari awal dengan waktu yang tersisa 10 menit. Luo Feng yang berusaha terlalu keras mengalami hal aneh dan lalu pingsan. Xin lalu pindah ke perayaan Hu Bei yang merayakan ujiannya bersama ayah dan paman warrior elitnya. Paman Hu Bei ia berjanji membawa Hu Bei ke timnya yang bernama Tiger Teeth. Xin lalu berpindah ke tempat Luo Feng, dia didatangi Suxin. Dan dia berterima kasih telah menyelamatkan waktu elang emas menyerang. Dia juga memberitahu orang tuanya sudah pulang, karena sudah 3 hari Luo Feng pingsan. Tepat di saat itu Hu Bei muncul. Karena ada Suxin, Hu Bei berbicara baik-baik kepada Luo Feng. Membuat Suxin menyangka mereka sudah berteman. Tidak begitu lama, ia membawa Suxin pergi. Di saat itu juga Luo Feng terkejut dengan kekuatannya yang meningkat. Keesokan harinya, hasil ujian pun diumumkan. Ia pun mencari namanya, namun tidak ada di sana. Ia pun teringat ucapan pelatih Jiang,
yang memberitahu jika ia gagal ujian masuk tertulis. Luo Feng masih memiliki kesempatan lain. Pelatih Jiang yang mengetahui kekuatan pukulan Luo Feng, 800-900 kg menyarankan untuk mengikuti ujian semu. Karena ia yakin Luo Feng sudah mencapai level semu yang adalah langkah pertama praktisi warrior. Jiang memberitahu ujian masuk praktisi semu di awal bulan. Mengingat ada kesempatan membuat Luo Feng senang. Karena jika berhasil menjadi warrior ia bisa membuat kehidupan keluarganya berubah karena semua fasilitas dijamin negara. Nah segitu dulu ya guys. Padahal lagi seru-serunya. Namun ya sudahlah. Besok kita sambung lagi oke. See you.